Siapa Bona? Doaan. Apa kabar semuanya? Apa kalian tidak masuk ini? Tidak, semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Ibu akan membuat kesepakatan belajar dulu sebelum kita mulai ya, supaya pembelajaran nanti belajar dengan kondusif. Oke. Yang mau mengusulkan untuk kesepakatan kelas, silakan langsung acungkan tangan dan menyebutkan kesepakatan apa yang akan kalian ajukan. Ngerti? Yang pertama, ayo siapa? Apa? Tidak boleh berlari di kelas. Terus ini dulu. Tidak boleh makan. Tadi tiga apa? Mematuhi guru. 4 tadi. Menyimak saat guru mengajar. Menyimak saat guru sedang mengajar. Ada lagi? Ya, 5. Jangan main bola di kelas. Ketika sedang belajar. Ada lagi? Nah? Ada? Ibu tambahkan ya, harus menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Oke, untuk yang pertama tadi tidak boleh lari kalian ketika sedang belajar. Terus yang kedua tadi tidak boleh apa? Makan di kelas. Terus tadi tidak boleh harus mematuhi guru. Terus tadi yang keempat harus menyimak guru. Terus yang kelima tidak boleh main bola di kelas saat sedang belajar. Terus yang keenam dari ibu tidak boleh. Oke, kita harus menjaga ketertiban dan keamanan saat sedang belajar. Sepakat? Oke, itu kesepakatan belajar hari ini ya. Nah, oh iya ibu belum menyapa ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, untuk membangkitkan semangat kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap? Tepuk. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat hari ini? Oke, kalau sudah semangat, kita mulai belajar ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai reklame ya. Dalam reklame itu salah satunya ada apa? Poster. Nah, poster itu adalah salah satu media reklame yang biasanya diperuntukkan untuk apa? Memberikan informasi. Memberikan informasi dan menawarkan produk. Dan apa lagi? Tadi mengajak halayak ramai ya. Biasanya poster itu dibuat untuk apa? Untuk menginformasikan kepada orang lain untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, itu yang dinamakan poster. Kemarin kita sudah ya mengetahui bagaimana arti dari poster itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang kalian coba buka buku paketnya di halaman 77. Oke, sudah? Semuanya ada buku paketnya ya semua? Coba kita buka di halaman 77. Sudah ada? Oke, nah di sana katanya bahwa ada sebuah UKM atau usaha kecil menengah gerabah dan batik Nusantara yang perlu dipromosikan agar dikenal lebih luas lagi. Nah, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya itu melalui poster. Nah, jadi poster itu salah satu manfaatnya adalah untuk mengenalkan suatu produk kepada halayak ramai, kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, poster itu merupakan sebagian dari reklame ya. Selain poster, reklame itu ada apa lagi? Baliho, apa lagi? Brosur, apa lagi? Selebaran, ada lagi? Spanduk, ya betul sekali ya. Nah, itu macam-macam reklame. Nah, untuk sekarang kita itu akan membahas poster. Nah, lihat di buku di sana ada contoh poster. Oke, yang pertama yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri kalian. Nah, itu poster untuk apa? Coba lihat. Coba. Menginformasikan apa? Pameran. Nah, di sana ada keterangan apa saja? Tanggal ya. Apalagi? Berbagai macam corak batik. Berbagai macam corak batiknya ya. Nah, jadi di poster yang pertama itu terdapat judulnya ya. Judulnya itu mengenai diadakan pameran batik. Kemudian ada juga informasi tanggalnya kapan akan dilaksanakan pamerannya. Kemudian ada juga informasi mengenai beberapa contoh corak batik. Oke, untuk poster yang kedua lihat.
bagiannya. Yang satu memperbelahkan apa? Batik. Kalau yang kedua memperbelahkan gerabah. Nah, sekarang kalian sudah duduk dengan berkelompok ya. Nah, sekarang kalian amati gambar yang tadi, kemudian kalian diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 78. Nah, setelah kalian diskusikan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, silakan mulai diskusinya. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai poster yang kalian amati? Menarik. Apa lagi? Bergambar. Karena Tulisan yang mudah dimengerti dan singkat. tulisan yang singkat dan mudah dimengerti. Ada lagi? Apa pesan yang disampaikan oleh poster itu? Kegiatan. Kegiatan apa? Pameran gerabah dan pameran batik. Mengajak ya untuk mengikuti kegiatan adanya pameran. Yang pertama pameran apa? Batik. Yang kedua? Nah, oke. Terus kemudian menurut kalian apa saja sih keterampilan yang kita perlukan untuk membuat suatu poster? Menggambar. Mewarnai. Apa lagi? Menulis yang apa? Rapi tentunya ya, menulis yang rapi. Ada lagi? Menyesuaikan warna dengan warna ya, supaya warnanya selaras. Ada lagi keterampilan yang kita perlukan untuk membuat poster? Oke, kita simpulkan ya, berarti keterampilan yang harus kita miliki saat membuat poster itu adalah kita harus bisa menggambar, kita juga harus membuat tulisan yang rapi dan bersih, kita harus bisa mewarnai, memadukan warna yang bagus ya, supaya warnanya bisa serasi. Kita juga harus bisa memilih kata-kata yang tepat, yang singkat, yang padat, jelas dan bisa dipahami oleh semua orang. Oke, nah apakah kalian tahu langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat poster? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak langkah apa saja yang harus kita laksanakan ketika kita ingin membuat sebuah poster? Oke. Ya, tentunya kita harus mempunyai sebuah kertas ya untuk membuat poster tersebut. Nah, zaman sekarang kan sudah canggih ya. Kalau poster itu bisa kita buat di print out menggunakan, kita bisa mendesainnya menggunakan HP, menggunakan laptop, kemudian kita print out. Tapi membuat poster dengan tulisan tangan ya, gambar tangan kita sendiri itu lebih menyenangkan, lebih kita bisa merasa bakat menggambar kita, menulis kita supaya rapi. Nah, jadi sekarang kita akan belajar dulu langkah-langkah untuk membuat poster seperti yang ada di buku paket halaman 79. Oke. Coba sekarang kita amati dulu di halaman 79. Oke. Kalian sudah mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat poster? Sudah. Untuk langkah yang pertama apa? Siapkan kertas. Siapkan, tentunya kita harus menyiapkan kertas. Kita harus punya kertas. Ada lagi selain kita punya kertas? Pensil. Maka kita menggunakan pensil dibandingkan dengan menggunakan pulpen. Karena bisa dihapus. Karena ketika ada kesalahan bisa dihapus. Kalau pulpen kan susah ya, harus menggunakan tiket nanti acak-acakan. Kalau dengan pensil ketika ada kesalahan kita bisa menghapusnya. Ada lagi? Pensil warna supaya nanti kita bisa mewarnai poster itu menjadi lebih menarik. Ada lagi tidak? Langkah pertama? Nah, jadi langkah pertama itu kita harus menyiapkan kertas, pensil, penghapusnya jangan lupa, dan juga pensil warna. Untuk langkah kedua ada apa? Nah, jadi kita itu harus memilih ukuran kertas sesuai keinginan. Jadi jangan sampai kertasnya itu sebesar ini, misal gambarnya sekecil ini. Jangan ya. Jadi kita harus menyesuaikan ukuran kertas dengan gambar yang akan kita buat ya. Jadi kalau misalkan ukuran kertasnya itu ukuran A4, nah seperti ini, kita harus menyesuaikan besar gambar itu supaya kertasnya terpenuhi. Jadi jangan sampai ukuran gambarnya itu hanya sebesar ini, kan kurang menarik untuk dilihat ya. Jadi kita itu harus menyesuaikan ukuran gambar dan ukuran kertasnya. Untuk langkah yang ketiga ada apa? Membuat garis tipis. Membuat garis tipis apa fungsinya? Untuk rapi. Supaya rapi. Terus tidak keluar garis. Ada lagi? Membentuk pola juga ya yang akan kita gunakan sebagai apa? Judulnya, gambarnya, kemudian keterangan di bawah. Kemudian langkah keempat apa yang harus kita lakukan? Membuat judul. Membuat judul itu berarti ada di
bawah. Karena ada di bawah. Nah, setelah kita membuat judul, kita harus membuat catatan dulu di bawah. Nah, apa catatannya? Bisa berisi apa? Tanggal. Dengan cara menggambar. Nah, kita harus mengisi bagian tengah yang masih kosong dengan menggambar. Apa yang kita gambar? Tema sesuai dengan judul poster. Sesuai dengan judul poster. Jadi seperti contoh, judul posternya itu adalah apa? Pameran gerabah. Pameran gerabah. Jangan sampai gambarnya itu gambar hewan, gambar mobil, gambar motor. Nyambung tidak? Jadi ketika judul poster itu adalah apa? Pameran gerabah, berarti gambar yang hilang itu gambar apa? Gerabah. Jadi gambar itu harus sesuai dengan tema dan judul yang kita ambil. Terus kemudian setelah kita membuat gambar di tengah, mengisi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan tema, apa langkah ketujuh yang harus kita lakukan? Yang terakhir langkah ketujuh yang harus kita lakukan adalah mewarnai poster. Apa tujuannya? Supaya poster kita terlihat lebih menarik. Nah, setelah kita warnai semuanya, warnanya sudah sesuai, sudah bagus, sudah rapi, jadilah poster. Sekarang ibu akan memberikan kalian satu orang satu kertas. Apakah kalian sudah menentukan tema untuk poster yang akan kalian buat? Sudah. Sekarang coba kalian praktekkan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Temanya itu sesuai dengan ide kalian masing-masing yang sudah kalian rencanakan. Oke, silakan. Berarti yang pertama apa dulu yang harus dibuat? Judulnya. Silakan kalian tuliskan judulnya. Sudah semuanya? Sekarang silakan kumpulkan ke depan ya. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Nah, jadi apa yang telah kita pelajari tadi? Nah, apanya? Langkah membuat poster. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar bagaimana cara dan langkah-langkah membuat poster, kedepannya kita bisa membuat poster yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi, supaya ketika kita membuat poster, kita bisa menarik perhatian orang untuk melihat poster tersebut. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang mempunyai hobi menggambar, dia bisa menyalurkan bakatnya dengan membuat poster sebanyak-banyaknya. Boleh, mau di rumah membuat poster boleh. Nah, kita sudah mengetahui langkah-langkahnya. Pergunakanlah ilmu itu ketika kita mempraktekkan sesuatu. Oke, ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah ya, kita semua merasakan senang ya untuk belajar hari ini, meskipun ada juga tadi ya yang sedikit mengantuk, sedikit bosan. Mungkin nanti kita bisa membuat suasana belajar yang lebih asik lagi dibandingkan dengan hari ini. Oke, sebelum kita menutupnya, kita bermain tepuk dulu ya, masih ingat? Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk tangan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.